Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tadi kita katakan secara umum bukti nyata berbakti kepada kedua orang tua adalah melakukan ihsan kepadanya. Ihsan artinya berbuat baik, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi secara umum kalau ingin ditanya apa bukti nyata seorang anak bakti orang tua, maka jawabannya adalah berbuat ihsan. Apa arti ihsan? Berbuat baik, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Nah, prakteknya bagaimana? Disebutkan dalam Al-Quran tadi, surat Al-Isra ayat 24-23. Kita lihat misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Termasuk daripada ini kita pakai nomor saja biar Bapak Ibu mudah. Bukti nyata pertama berbakti kepada kedua orang tua adalah mengucapkan ucapan yang baik kepada kedua orang tua. Ucapan yang baik. Maka ini bukti nyata untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana ayat tadi, yaitu surat Al-Isra ayat 23-24. Yang artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, yaitu sampai tua, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik. Ini bukti nyata pertama bakti kepada kedua orang tua, yaitu mengucapkan ucapan yang baik. Dan tadi sudah kita tafsiri bagaimana mengucapkan ucapan yang baik, sebagaimana penafsiran dari Sa'id bin Musayyab rahimahullah, imam tabi'in, imam para kalangan tabi'in. Qaulul 'abdil mudhnib lil sayyid al-fadhil ghalib. Ucapan budak yang melakukan kesalahan kepada tuannya yang bengis dan kasar, maka ucapannya sangat lembut, ya, ucapannya sangat lembut. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan di sini layyinan thayyiban hasanan bita'addubin wa tawqirin wa ta'zim. Ucapan yang lembut, baik, bagus, dengan penuh adab, pengagungan dan pemuliaan. Dan di sini saya ingin mengingatkan, harus dengan ucapan yang baik. Jauhi ucapan-ucapan yang buruk, walaupun dalam perkara-perkara yang mubah. Dan jangan sama sekali mengangkat suara, karena itu tanda tidak bakti kepada kedua orang tua. Coba perhatikan kisah Ibnu Aun al-Muzani. Disebutkan kisah ini di dalam kitab Tarikh Dimashq, sejarah kota Damaskus di Suriah. Nadathu ummuhu fa'ajabaha fa'ala sautuhu sautaha fa'ataqa raqabatain. Abdullah bin Aun al-Muzani, seorang yang ulama hidup di abad kedua Hijriah.
Suatu saat ibunya memanggilnya, "Ya Ibnu Aun, wahai Ibnu Aun, kesini." Kemudian Ibnu Aun membalas panggilan ibunya. Tapi Ibnu Aun rahimahullah merasa balasan suara panggilan kepada ibunya lebih tinggi daripada suara panggilan ibunya kepada dirinya. Balasan suara Ibnu Aun lebih tinggi daripada suara ibunya, panggilan ibunya. Apa yang terjadi? Ibnu Aun Al-Muzani rahimahullah merasa itu adalah sebuah uquq, kedurhakaan. Apa yang beliau lakukan? Fa'ataqa raqabatayn. Untuk membalas kedurhakaan tersebut, beliau memerdekakan 2 orang budak. Hanya sekedar mengangkat suara yang beliau anggap lebih daripada suara bapak ibunya. Bagaimana di zaman sekarang? Kadang kita manggil, kadang seseorang manggil ibunya minta makan dengan panggilan yang kasar, seakan ibunya pembantu. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi cerita di dalam kitab Al-Birru Wasilah yang tulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Umar Ibnu Dzar ditanya tentang bakti anaknya kepada dirinya. Kata beliau, "Ma masya ma'i naharan qat illa kana khalfi." Ketika anakku berjalan denganku di siang hari, beliau tidak berjalan kecuali di belakangku berjalan di siang hari. Wala lailan illa kana amami. Dan tidak berjalan di malam hari bersamaku kecuali di depanku. Kenapa? Karena malam, tidak ada lampu, mungkin ada bahaya. Dia ingin menjaga kedua orang tuanya. Maka kembali kita ke permasalahan tadi, bukti nyata pertama, bakti orang tua adalah berkata yang baik, tidak mengangkat suara di hadapan ibu, terutama ibu, walau benar. Walau Anda sedang dalam posisi benar, jangan pernah angkat suaramu. Karena itu sumber kehancuranmu dunia akhirat. Walau sedang menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang larangan berbuat syirik, menjelaskan tentang sunnah, larangan berbuat bid'ah, jangan pernah angkat suaramu di hadapan orang tua. Karena termasuk bukti nyata bakti orang tua adalah berkata yang lembut, santun, penuh pengagungan, penuh dengan kemuliaan kepada kedua orang tua. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan sekarang dari tafsir Imam Al-Qurtubi. Bagaimana yang dimaksud dengan berkata dengan perkataan yang baik? Disebutkan yang dimaksud dengan berkata dengan perkataan yang baik adalah berkata yang sangat lembut, bahkan tidak boleh sampai mengatakan perkataan ah. Apa itu perkataan ah? Al-uf, al-kalamul qadhi', ar-radi, al-khafi. Artinya apa? Perkataan ah adalah perkataan yang kasar tapi tersembunyi. Hanya segitu saja, tidak diperbolehkan. Karena
itu bukan bukti nyata berbakti kepada orang tua. Lalu apa hubungannya perkataan ini dengan kedudukan orang tua yang bersama kita ketika mereka sudah tua? Dijelaskan oleh Imam Mujahid rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ma'nahu idza ra'aita minhuma fi hali syekh al-gha'it wal baul alladhi ra'ayahu minka fi sighar fala taqdhurhuma wa taqulu uff wal ayatu a'ammu min hadha." Maknanya adalah jika engkau melihat dari keduanya saat mereka sudah tua, hidup bersama denganmu. Karena kalau sudah tua, mereka nggak punya harta. Semua dijual karena nggak punya harta, nggak punya pekerjaan lagi. Akhirnya hidup sama anaknya. Jika mereka dalam keadaan tua hidup bersamamu, kamu melihat dari keduanya, ketika mereka sedang tua, tai yang keluar dari mereka, kemudian kencing yang keluar dari mereka, sebagaimana mereka berdua melihat darimu ketika kamu kecil, tai dan kencingmu, maka janganlah engkau merasa jijik kepada mereka berdua. Janganlah engkau ucapkan perkataan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau 'alima Allahu min al-'uquq syai'an arda'u min uf la dzakara, falyamal al-bar ma syaa an ya'mal falan yadkhul an-nar, wal ya'mal al-'aq ma syaa an ya'mal falan yadkhul al-jannah." Artinya, kalau seandainya Allah mengetahui ada ucapan durhaka yang lebih ringan daripada perkataan niscaya Allah akan ucapkan. Berkata, itu saja kedurhakaan. Apalagi sampai mengangkat suara, mencaci maki. Saya pernah di hadapan saya mendamaikan antara bapak dengan anak perempuan. "Ustaz, mohon maaf Ustaz," kata dia anak perempuan. Dan itu kejadian di Mekah. "Mohon maaf Ustaz, kalau seandainya saya bisa memilih sebelum saya dilahirkan, saya akan minta kepada Allah agar digantikan bapak saya jangan dengan orang ini." Bagaimana perkataan begitu? Pokoknya urusan orang tua alal ain war ra's. Selembut-lembutnya berkata kepada kedua orang tua. Lihat lagi kata Rasulullah SAW, "Maka oleh sebab itu hendaklah orang yang berbakti kepada orang tua, silahkan dia berbakti dengan apapun cara bakti, kerjakan, ucapan yang baik, apapun, tidak akan pernah dia masuk neraka. Dan orang yang durhaka kepada kedua orang tua, maka dia berbuat apa saja, maka tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, yang dimaksud dengan qaulan layyinan, qaulan kariman, ucapkanlah ucapan yang mulia, layyinan latifan, lembut, ya, selembut-lembutnya. Misal seperti ucapan ya abatah, ya ummah, wahai bapakku, wahai ibuku, min ghairi an yusammihima wa yukannihima, tanpa mengucapkan nama mereka atau memanggil dengan kunyah mereka, tidak. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bukti nyata yang kedua berbakti kepada kedua orang tua adalah di dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 24 tadi. "Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Bukti nyata yang kedua adalah yaitu merendahkan hati di hadapan orang tua. Tawadhu. Imam Ibnu Katsir menafsiri "Wakhfid lahuma janahadz-dzull"
Ai tawadhu' lahum bi fi'li. Yang artinya tawadhu'lah kepada kedua orang tuamu dengan perbuatanmu. Tawadhu. Jalan di belakang. Kalau seandainya di siang hari, kemudian tidak mengangkat kedudukan di hadapan orang tua. Kalau memberi hadiah harus melalui cara. Jadi saya melihat, setelah melihat beberapa hadis-hadis ini, dalil-dalil ini, bakti orang tua itu penuh dengan trik, seni. Beda antara Anda berbakti kepada ibu dengan bapak. Bapak itu kepala keluarga kita. Dia dulu yang menafkahi kita. Kita minta duit kepada dia. Sekarang sudah tua tidak bisa memberi kita. Maka ketika kita ingin ngasih, kasihlah dengan cara yang waktu itu bapak tidak merasa terhina dengannya. Melalui orang lain kah? Melalui cucunya kah? Melalui istri kita kah? Jangan sampai merasa mereka terhina dengan pemberian kita. Karena bapak punya ego, dia pemimpin keluarga dahulu. Kamu minta duit sama saya dulu. Beda dengan ibu, kita yang bawakan, kita yang sayangi ibu. Beda. Ini penuh dengan trik seni para ikhwah. Makanya itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Fafihi ma fajahid. Maka dalam mengurus kedua orang tuamu berjihadlah. Kadang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, seorang anak bawa tas untuk ibunya, jauh-jauh dia bawa dari luar negeri, bawa. Tapi sang ibu mengatakan, warnanya aku ada ketujuh. Tidak ada. Enggak ada kata. Iya bu, nanti akan dicarikan yang lebih baik. Enggak ada marah, enggak boleh marah. Fafihi ma fajah. Kadang berbakti kepada kedua orang tua dengan cara mengeluarkan harta itu lebih ringan dibandingkan berkorban dengan perasaan. Kadang kita wajib mengalahkan kepentingan istri, kepentingan anak demi orang tua. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Fafihi ma fajah. Di dalam mengurus mereka berdua, maka berjihadlah, berjuanglah. Berjuanglah dengan hartamu, berjuanglah dengan badanmu, berjuanglah dengan perasaanmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita suka makan gorengan karena gigi kita masih banyak. Jangan sering-sering bawakan itu kepada orang tua yang sudah umur 70-an, yang mereka sudah tidak punya gigi. Itu menghina mereka namanya. Carikan makanan yang memang cocok untuk mereka. Saya pernah, dan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jika menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah akan memudahkan hamba tersebut untuk taat kepadanya. Salah satunya adalah bakti orang tua. Di antara sebagian besar anak, maka ada satu anak yang dipilih oleh Allah untuk dia berbakti kepada orang tua. Dan itu banyak kejadian. Anak 10, ternyata yang bisa berbakti hanya anak yang paling terakhir. Saya pernah dicurhati oleh seorang anak bontot, anak paling bungsu. Beliau mengatakan, Ustaz, bagaimana ya saya ini? Saya ini keluarga baru, punya anak satu, ada istri, kami masih muda-muda. Kami ingin juga berlibur sebagaimana keluarga-keluarga lain berlibur. Tetapi saya harus mengurus ibu. Oleh kakak-kakak saya diperintahkan untuk mengurus ibu. Biaya apapun akan ditransfer oleh kakak-kakak saya. Maka, tapi saya tidak perlu uang mereka, Ustaz. Saya juga punya privasi. Karena kalau bawa ibu, semuanya terbatas. Makanan terbatas, tempat berlibur terbatas. Kemudian perbuatan kami juga terbatas dilihat oleh ibu.
Maka saya katakan, wahai saudara, Allah sedang menginginkan untuk Anda kebaikan. Jangan buang itu. Berapa banyak anak-anak sekarang, saya kemarin di Jakarta, saya dapati ada seorang anak yang sampai detik ini dia belum tahu ibunya di mana. Dia ingin bakti kepada ibunya. Kenapa yang ketika kita bersama ibu kita dari mulai semenjak dilahirkan kita sampai sekarang kita sia-siakan untuk bakti orang tua? Dan saya nasihatkan kepada bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terlambat. Karena kalau sudah terlambat beda urusan. Terbatas bakti kita kepada orang tua. Dan umur tidak diketahui, hanya Allah yang mengetahuinya. Jangan sampai terlambat. Pintu surga kita ada dari dua orang tua tersebut. Kalau sudah meninggal, maka berarti sisa satu pintu. Kalau dua-duanya meninggal, tertutup sudah. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua berbakti kepada mereka berdua adalah amalan yang menyebabkan seorang masuk ke dalam pintu surga yang paling besar. Maka jangan pernah terlambat. Tawadhu'lah kepada kedua orang tua. Ini amalan bukti nyata yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ketiga, bukti nyata berbakti kepada kedua orang tua, membuat mereka senantiasa bergembira. Membuat mereka senantiasa bergembira, memasukkan kegembiraan ke dalam hati mereka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'ala al-hijrah wa taraka abawayhi yabkiyan. Faqala irji' ilaihima wa adhikhuma kama abghaitahuma. Ada seorang lelaki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin ikut berhijrah ke kota Madinah dan meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan kedua-duanya menangis. Apa kata Rasul SAW? Pulang engkau kepada kedua orang tuamu. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Para ikhwan yang dirahmati Allah, malam ini juga yang pernah membuat orang tua kita sedih gara-gara kita. Saya sering mengatakan kepada santri-santri saya, ingin sukses nak, jangan pernah teteskan air mata kedua orang tuamu karena kelakuan. Sekarang saya wasiatkan kepada bapak ibu, tanamkan itu kepada anak. Kunci sukses di dunia adalah bakti orang tua. Jangan pernah air mata kedua orang tua kita menetes gara-gara kelakuan kita, gara-gara ucapan kita. Buat mereka berdua tertawa sebagaimana mereka telah engkau buat menangis. Padahal yang dilakukan oleh si anak ini adalah ingin berhijrah. Berhijrah ibadah agung pada saat itu. Berhijrah disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika hijrahnya membuat orang tuanya menangis, maka harus ditahan dulu hijrah sampai orang tua senang kembali. Nah, ini sering terjadi kadang-kadang. Anak selama dia hidup berbakti pada orang tua, taat. Tapi kalau sudah mau menikah, orang tua punya pilihan, sang anak punya pilihan, orang tua tidak setuju dengan pilihan sang anak, akhirnya dia marah kepada orang tuanya. Akhirnya dia membuat sedih orang tuanya. Nah, ini termasuk permasalahan bakti orang tua yang akan saya kupas mudah-mudahan bulan depan kita akan bahas. Hukum permasalahan seputar bakti orang tua.
Apakah orang tua harus selalu ditaati di dalam segala permasalahannya? Dan ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bakti kepada kedua orang tua adalah jangan selalu menjaga kemuliaan kedua orang tua. Selalu menjaga kemuliaan kedua orang tua. Jangan pernah kedua orang tua tercela, terhina, direndahkan gara-gara anaknya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, minal kabair syatmur rajuli walidayhi. Termasuk dosa besar seseorang menghina, mencaci orang tuanya. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal yashtumur rajul walidayhi?" Wahai Rasulullah SAW, mungkinkah ada seorang anak yang menghina orang tuanya? Rasulullah SAW mengatakan, "Nah, iya. Yasubbu abar rajul fayasubbu abah." Si anak menghina bapak orang lain, maka orang lain menghina bapaknya. Wa yasubbu ummah fa yasubbu ummah. Si anak menghina ibu orang lain, maka orang lain menghina ibunya. Dan telah tetap di dalam kaidah ulama usul fikih, al-mutasabbib kan mubashir. Orang yang menjadi penyebab, maka dia seperti pelaku langsung. Jaga kemuliaan orang tua, jaga kemuliaan orang tua. Jangan sampai orang tua dihina, direndahkan gara-gara kelakuan kita. Yang keberapa itu? Yang keempat. Yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada bukti nyata berbakti kepada kedua orang tua adalah menyambung hubungan dengan orang-orang yang dekat dan dicintai oleh kedua orang tua. Menyambung hubungan dengan orang-orang yang dekat dan dicintai oleh kedua orang tua, terutama para kerabat. Ya, maka antum lihat, ibu temannya siapa ya? Oh itu. Bapak temannya siapa ya? Ini. Kerabatnya siapa ya? Nah, ini pengalaman pribadi saya agar tidak terulang. Saya ini anak pesantren. Lulus SD di Banjarmasin, habis itu ke Jawa, SMP, SMA, kemudian setelahnya terus sekolah. Tidak pulang kecuali ketika berumur 30-an. Tidak pulang itu maksudnya tidak pulang menetap. Setelah SD senantiasa keluar. Selama umur itu, dari mulai setelah SD berarti umur 13 sampai 30-an tidak menetap di kota. Akhirnya saya tidak tahu siapa keluarga ibu, siapa keluarga bapak. Tidak terlalu tahu banyak. Maka saya berpesan kepada para orang tua, kenalkan anak-anak Anda dengan kerabat-kerabat. Nah, itu bapaknya bapak, neneknya, itu ibunya bapak, kakek nenek. Kalau ini dari ibu, kakek nenek dari ibumu. Itu buyut dari bapakmu. Kenalkan itu. Kenalkan kepada anak agar mereka nanti melakukan ini. Termasuk bakti kepada orang tua adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abarral bir silatul waladi ahla wuddi abih." Sesungguhnya bakti yang paling tinggi adalah seorang anak menyambung hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh kedua orang tuanya. Ada kisah menarik di dalam hal ini. Jadi disebutkan oleh Abdullah bin Dinar rahimahullah, seorang tabi'i, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW, mencerita, "Anna rajulan minal a'rab laqiyahu bi tariqi Makkah." Ada seorang dari kampung pedalaman Arab, orang Badui, ditemui oleh Abdullah bin Umar di jalan kota Mekah. Fasallama alaihi Abdullah,
wa hamalahu ala himarin kana yarkabu. Maka Abdullah bin Umar menyalami orang tersebut. Kemudian Abdullah bin Umar meletakkan orang tersebut yang dari Baduy tadi, orang pedalaman tadi, di atas himarnya, di atas keledainya, dan beliau berjalan. Wa a'ta imamatan kanat ala ra'si. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memakai surban di atas kepalanya. Beliau kasih surban tersebut kepada orang Arab Baduy tadi. Lalu Abdullah bin Dinar rahimahullah yang meriwayatkan ini, beliau bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Aslahakallah, innahum al-Arab wa innahum yarduna bil yasir." Wahai Abdullah bin Umar, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Sesungguhnya mereka itu orang Baduy. Terlalu banyak engkau ngasih mereka. Disalami, dinaikkan ke keledai, dikasih surban, terlalu banyak. Mereka cukup dengan hadiah yang sedikit-sedikit saja. Apa yang dijawab oleh Abdullah bin Umar? Qala Abdullah, "Inna aba hadza kana wuddan li Umar bin Al-Khattab." Bapaknya orang ini adalah teman Umar bin Khattab, bapak saya. Jadi dia menghormati si anak ini karena anak ini punya bapak. Bapaknya adalah temannya siapa? Umar bin Khattab. Lalu keluarlah hadis Rasul tadi, "Inna abarral bir silatul waladi ahla wudi abi." Bakti yang paling tinggi adalah seorang anak menyambung hubungan dengan orang-orang dekat yang dicintai oleh orang tuanya. Ini pada yang ke-6. Termasuk bakti kepada kedua orang tua adalah yaitu, nah ini penting, al-i'tiraf bi fadlihima wa du'a lahum. 6 adalah sering-sering menyebutkan kebaikan-kebaikan jasa-jasa orang tua. Itu hak mereka. Hak mereka. Contoh misalkan diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan hadisnya dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Abu Murrah maula Ummu Hani binti Abi Thalib bercerita, annahu rakiba ma'a Abi Hurairah ila ardhihi bil Aqiq. Abu Murrah pernah berboncengan dengan Abu Hurairah pergi ke desa tempat tinggalnya, yaitu Al-Aqiq. Fa idza dakhala ardahu sahabi ala sautin. Kalau seandainya sudah masuk kampungnya, maka beliau mengucapkan salam kepada ibunya. Alaikissalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummata. Kalau bahasa kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wahai ibu, tidak menyebutkan nama. Kemudian sang ibu menjawab, wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Abu Hurairah berkata, rahimakillah kama rabbaitini saghiran. Semoga Allah merahmati engkau wahai ibuku, sebagaimana engkau telah mengurusku di masa kecil. Sering-sering menyebutkan kebaikan jasa orang tua di hadapan mereka oleh kita sang anak. Terima kasih Bu, engkau sudah mengandungku 9 bulan. Terima kasih Bu, engkau sudah melahirkanku dengan susah payah. Terima kasih Bu, engkau sudah menyusuiku 2 tahun. Terima kasih Bu, engkau sudah mengurusku. Terima kasih Pak, engkau sudah membiayaiku sekolah. Terima kasih. Terima kasih Pak, engkau mengajariku jujur. Terima kasih Pak, engkau mengajariku tegar dalam kebenaran, tidak pernah takut. Sebutkan, itu hak mereka. Sebutkan, sering puji-puji kebaikan-kebaikan mereka. Itu hak orang tua. Saya pernah nanya ke ibu saya, Bu, kalau saya ngasih lagi kecil itu bagaimana saya tidur? Aduh, kamu kalau tidur itu seperti kita meletakkan barang paling mahal, emas. Susah. Kalau sudah bangun, salah letak,
maka engkau akan menangis sepanjang malam. Sepanjang malam itu pula ibumu menggendong. Saya ucapkan jazakillahu khairan. Sebutkan kepada ibu. Dan saya pesan para ikhwan, tidak sama uang transferan, kemudian telepon basa-basi kepada orang tua, dengan tinggal bersama dengan mereka, mengurus mereka, dan tahu sampai tahu makanan yang disukai mereka, sampai tahu kapan raut wajah bapak ibu sedang senang, sedang marah, sedang sedih. Tidak sama. Terutama mungkin yang di Balikpapan banyak anak-anak rantauan. Kalau sudah bapak ibu pulang, nak, pulang nak. Aku sudah tua, pulang. Niscaya berkah. Pulang. Meskipun Anda di sini saudagar kaya, pulang Pak. Tidak ada keistimewaan bagi seorang anak dengan melimpah ruah harta, tetapi dia jauh dari orang tua. Sering sebutkan kebaikan-kebaikan bapak, kebaikan-kebaikan ibu. Itu sangat membanggakan mereka, sangat membuat mereka senang. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari bakti kepada kedua orang tua adalah mendoakan mereka berdua. Sebagaimana ayat Al-Qur'an, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku irhamhuma, rahmati mereka berdua sebagaimana mereka mengurusku ketika masih kecil. Ini adalah yang keberapa? Yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bukti nyata berbakti kepada kedua orang tua adalah mendoakan mereka agar diampuni dosa. Kalau tadi doa secara umum, ini mendoakan mereka agar diampuni dosa. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 40 sampai 41, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, berikanlah maghfirah untukku dan untuk kedua orang tuaku dan seluruh orang beriman pada hari dibangkitkan hisab. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarfa'u ad-darajah lil 'abdi as-salih fil jannah fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayaqul biistighfari waladika lak." Yang artinya sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di dalam surga. Derajat surga itu tingkatannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah mi'ata darajah, ma baina ad-darajatain kama baina as-sama'i wal ard." Sesungguhnya di surga terdapat 100 tingkatan, 100 derajat. Di antara satu derajat dengan satu derajat yang lainnya seperti antara bumi dan langit. Orang ini terus diangkat sampai dia bertanya kepada Allah, "Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan ini?" Fayaqul bistighfari waladika. Dengan istighfar anakmu untukmu. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian juga hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Turfa'u lil mayyit ba'da mauti darajatuh. Derajat mayit akan diangkat setelah kematiannya. Fayaqul, "I rabbi ayyu syai'in hadha?" Lalu si mayit berkata, "Wahai Rabbku, ini tingkatan apa yang aku dapatkan?" Rasulullah SAW menjawab, "Waladuka yastaghfiru lak." Orang tuamu, anakmu beristighfar untukmu. Bukti nyata berbakti kepada kedua orang tua adalah sering-sering mendoakan agar orang tua mendapatkan maghfirah. Dan kita yang punya anak sekarang, didik anak kita seperti itu. Nah, baca doa ini.
Ini untuk mendoakan bapak ibumu. Itu hak kita kepada anak. Dan itu kewajiban sang anak. Ajarkan kepada mereka. Karena sebagian orang tua malu untuk mendidik anaknya. Nak, kamu harus bakti pada orang tua. Enggak, jangan malu. Itu kewajiban orang tua terhadap anak. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bukti nyata berbakti kepada kedua orang tua adalah setiap kelakuan baik sang anak, maka itu adalah kebaikan untuk orang tua. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna awladakum min kasbikum. Sesungguhnya perbuatan anak-anak kalian adalah jerih payah orang tuanya. Perbuatan anak-anak adalah jerih payah orang tuanya. Apapun yang dilakukan, baiknya perbuatan anak, maka orang tuanya akan mendapatkan kebaikan. Buruknya perbuatan anak, orang tuanya akan mendapatkan keburukan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bukti nyata berbakti kepada orang tua, membayarkan hutang orang tua. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu." Ruhnya orang beriman tergantung, tidak ada nasib dengan sebab hutangnya sampai dilunasi hutangnya. Para ulama mengatakan mu'allaqah di sini tidak ada nasib. Apakah surga, apakah neraka? Enggak ada nasib. Sampai dilunasi hutangnya. Maka termasuk buktinya orang tua, kebakti kepada orang tua adalah melunaskan hutang orang tua. Dan ingat para ikhwan, bukti bakti orang tua itu adalah salafun wadain. Itu adalah pinjaman dan pelunasan. Pinjaman pelunasan. Apa maksudnya? Itu istilah orang Arab. Birrul walidain salafun wadain. Bakti orang tua itu pinjaman dan pelunasan. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka anak-anak kita akan melunasi bakti itu juga kepada kita. Pasti itu. Ketika Anda merantau, Anda tidak pernah kenalkan ada bapaknya bapak Anda. Tidak pernah kenalkan kepada kakek anak kita. Tidak pernah anak kita melihat bagaimana sang bapak berbakti kepada bapaknya. Maka di waktu kita tua, seperti itulah kelakuan anak kita terhadap kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bakti kepada kedua orang tua, bukti nyata adalah melaksanakan nazar yang telah mereka lakukan. Nazar. Dan juga kafarat. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya, "Ara'aitaka law kana 'alaiha dainun kunti taqdhiha?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada ibuku yang bernazar untuk berpuasa, lalu dia tidak berpuasa sampai meninggal, masih punya nazar. Apakah boleh aku untuk mempuasakan atas? Kata Rasulullah SAW, "Ara'aitaki, apa pendapat engkau? Kalau seandainya ibumu punya hutang, lalu engkau bayar, lunaskah hutangnya?" Iya, lunas. Termasuk bukti nyata bakti kepada orang tua adalah melunaskan hutang-hutang nazarnya, hutang-hutang kafaratnya selama hidupnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalil yang lain Rasulullah SAW bersabda, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyyu. Siapa yang meninggal dan dia mempunyai hutang puasa, maka anaknya yang berpuasa atasnya. Tapi ingat, ini bukan berarti hutang puasa yang orang tua malas berpuasa, bukan. Tapi hutang puasa yang orang tua memang berhutang karena sakit, karena safar, karena haid, karena nifas dan seterusnya.
sebelum mengqadha meninggal duluan, maka anak-anaknya mempuasakan atasnya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bukti nyata berbakti kepada orang tua yang keberapa? Yang ke-12. Bukti nyata berbakti kepada kedua orang tua adalah menyelesaikan wasiat. Wasiat yang diwasiatkan oleh orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang ke-13 yang terakhir, buktinya kita berbakti pada orang tua adalah bersedekah atas nama orang tua. Apalagi kalau mewakafkan. Wakaf itu apa artinya? Tasbilu habsu asyai' wa tasbilul manfaat. Menahan aset dan diambil manfaatnya. Wakaf tanah, wakaf kebun, wakaf rumah, diwakafkan itu kepada orang yang diwakafkan dan diambil manfaatnya, maka itu akan sangat bermanfaat untuk orang tua. Sama dengan sedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha. Ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha?" Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dalam keadaan aku jauh dari orang tuaku pada saat itu. Apakah bermanfaat apabila aku bersedekah atas namanya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, iya." Kemudian orang tersebut menjawab, "Inni ushiduka anna haithil mikhraf sadaqatun 'alaiha." Kalau begitu wahai Rasulullah, aku bersaksi di hadapanmu bahwa kebun kurmaku al-mikhraf, ya, kebun kurmaku al-mikhraf itu aku sedekahkan atas nama orang tuaku. Para ikhwan dirahmati Allah, al-mikhraf adalah kebun kurma yang sedang berbuah kurmanya. Nah, ini anak cerdas. Ini anak berbakti kepada kedua orang tua. Nah, semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Ibu saya sudah berumur 80 tahun. Saya ingin serumah dengan beliau agar saya bisa menjaganya. Tetapi istri saya menolaknya. Siapakah yang harus saya taati? Karena istri saya sekarang memboikot saya. Beliau enggak mau digauli. Gara-gara ini mungkin. Maka jawabannya pada ikhwan dirahmati Allah, saya nasihati istri saja. Ini sudah bagus suami ingin berbakti kepada orang tua. Maka saya nasihati istri agar mungkin bersabar dengan keinginan suami. Meskipun istri punya hak untuk berumah sendiri, tidak disatukan dengan ibu mertuanya. Karena para ikhwah sudah menjadi mungkin takdir Allah bahwa menantu perempuan dan ibu mertua ini susah disatukan. Ini sepertinya sudah termaktub di dalam Lauhul Mahfuz. Susah disatukan kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hak istri untuk berumah sendiri tidak disatukan, itu hak istri. Tetapi makanya saya nasihati sekarang istri. Umur ibu mertua 80 tahun dan suamimu adalah anak yang baik, ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, maka bersabarlah. Dan agar kita mudah bersabar, satu, ingat bahwasanya anak kita akan mencontoh bapaknya yang berbakti kepada ibunya. Maka anak-anakmu pun juga akan mencontoh kelak berbakti kepada ibunya ketika dia melihat bapaknya berbakti kepada ibunya. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, birrul walidain salafun wadain. Berbakti kepada orang tua itu adalah hutang dan pelunasan. Yang kedua, nasihat untuk istri yang mungkin belum bisa menerima. Suatu saat engkau akan menjadi seorang ibu yang mana
kita sangat berharap anak-anak kita berbakti kepada orang tua. Suatu saat kita sangat berharap anak laki-laki kita berbakti kepada orang tua, padahal dia punya istri. Maka bersabarlah dengan keinginan orang tua keinginan suami yang ingin mengurus anaknya, mengurus ibunya. Wallahu a'lam. Saya seorang anak angkat dan saya tidak mengetahui di mana kedua orang tua kandung. Bagaimana cara agar bisa berbakti sekalipun saya tidak mengetahui keberadaan kedua orang tua kandung? Maka saya katakan, cari. Di zaman sekarang, zaman media sosial sangat mudah. Cari. Kejar sampai dapat. Dan sebesar usahamu untuk mencari, sebesar itu pula engkau dinyatakan sebagai bakti orang tua. Dan saya berdoa di majelis ini, di salah satu rumah Allah yang mulia ini, dengan nama-nama Allah yang khusus, sifat-sifatnya yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh anak yang belum pernah melihat kedua orang tuanya agar bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. Saya sudah menikah dan sementara tinggal bersama mertua. Bagaimana sikap saya saat orang tua memanggil untuk tinggal bersama? Maka jawabannya adalah, kalau yang bertanya ini suami, maka pada saat itu berarti orang tuanya memanggilnya agar dia tinggal bersama orang tuanya dan istrinya wajib ikut. Meskipun sekali lagi sang istri berhak untuk berumah sendiri. Allah berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempat tinggalkanlah istrimu di mana tempat tinggal yang kamu sanggup untuk menempatkan istrimu di situ. Tapi kalau yang bertanya ini adalah seorang istri yang dia berarti tinggal di rumah mertuanya bersama suami di situ, lalu ternyata orang tua istri ini memanggil dia untuk tinggal di rumah orang tuanya, maka jawabannya tidak diperbolehkan untuk tinggal bersama kedua orang tua istri kecuali dengan izin suami. Wallahu a'lam. Salah satu orang tua saya masih kafir, yaitu ayah. Apakah didoakan sebagaimana umumnya atau hanya doakan agar mendapat hidayah Islam? Mendoakan orang tua yang kafir, yang paling utama doanya adalah agar mendapat petunjuk Islam. Dan tidak boleh didoakan untuk mendapatkan rahmat, ampunan, karena mereka kafir. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ma kana lin-nabi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan maghfirah kepada Allah untuk orang-orang musyrik meskipun mereka adalah kerabat. Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW meminta izin agar dibolehkan untuk beristighfar untuk ibu beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah anak yang kurang bakti pada orang tua disebabkan oleh kurangnya bakti orang tua pada orang tuanya? Seharusnya demikian, tetapi tidak juga. Ya. Seharusnya demikian. Terkadang anak yang tidak bakti kepada orang tua disebabkan karena orang tuanya memang tidak bakti kepada anaknya. Pernah ada cerita dalam kitab Sifatus Safwah, Sa'id bin Musayyab, imam di kalangan tabi'i, melihat seorang anak memukuli bapaknya. Lalu beliau ingin melarang. Kemudian sang bapak mengatakan, "Jangan dilarang. Sesungguhnya aku pernah memukuli bapakku di tempat ini." Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Tolong nasihatnya untuk seorang akhwat yang bercadar dan sudah ngaji namun sering membantak ibunya, mengangkat suara kepada ibunya ketika ia merasa bahwa ibunya melakukan kesalahan. Jazakallahu khairan.
nasihatnya satu kajian tadi. Kajian tadi seluruhnya itu nasihat untuk si anak perempuan tersebut. Mungkin disebutkan kata-kata cadar, maksudnya sudah mengenal sunnah tetapi masih membentak ibunya. Maka nasihatnya dengarkan kajian tadi, sehingga dia tidak mengangkat suara kepada ibunya. Ingat ya, meskipun sang ibu benar, ya, maka tidak boleh mengangkat. Meskipun sang anak benar dalam permasalahan yang sedang diperselisihkan dengan sang ibu, anaknya benar, tidak boleh mengangkat suara. Kalau seandainya ibu sudah mulai marah, mohon maaf, saya yang salah. Jangan sampai membuat ibu tidak ridha, itu tujuannya. Karena ridhonya yang kita cari. Saya jujur pada ikhwan, ketika ibu stroke, pembuluh darah di kepala pecah, maka beliau waktu itu dalam keadaan sadar tetapi tidak bisa bergerak apa-apa. Pertanyaan yang sering saya tanya, Bu, ibu ridha dengan Umi? Itu saja. Ketika sudah keluar dari mulut sang ibu, iya, aku ridha denganmu. Itu seperti memiliki dunia dan seisinya. Semiskin apapun kita, sesusah hidup apapun ketika orang tua sudah ridha, maka itulah harta paling berbahagia, harta paling kita harapkan, harta paling berharga bagi seseorang, ridha orang tua. Saya berdoa, dan ini juga termasuk permasalahan nantinya yang akan saya bahas. Waktu itu beliau mengatakan, kan sadar, tapi tidak bisa bergerak, sadar. Jadi kata dokter waktu itu, ini suatu keajaiban. Biasanya orang kalau sudah sekian puluh mili di dalam kepala, di dalam otak, itu sudah koma, tidak bisa. Tapi beliau sadar. Dan waktu itu beliau, kita tanya, ini mau dioperasi kepalanya. Beliau berpesan, jangan diapa-apai kepalaku. Sudah, selesai. Padahal kita ingin untuk menyembuhkan, tetapi beliau berwasiat demi ridha beliau. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa semoga istri saya selalu akur, selalu berbuat baik kepada ibunya dan orang tuanya. Minta doa dan dukungannya, Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan yang diminta. Karena istri hamba paling sering bertengkar dengan orang tuanya. Dan kadang ia marah ketika saya berbuat baik kepada orang tua saya. Mohon nasihatnya, Ustaz, buat kami berdua. Terkadang saya bingung dengan sifat istri saya, yang terkadang melarang saya berbuat baik kepada orang tua saya, dan ia sering bertengkar dengan orang tuanya. Maka jawabannya para ikhwan dirahmati oleh Allah, pertama, saya nasihatkan kepada suami, jadilah pengayom istri. Jadilah yang lebih memahami keadaan istri. Begitulah perempuan. Kemudian saya nasihatkan kepada istri yang juga anak perempuan yang sering marah-marah kepada orang tuanya, maka hati-hati, anakmu akan mencontohmu. Anakmu akan mencontoh. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Birru walidain, salaf wadain. Dia hutang dan pelunasannya. Begitu juga durhaka, salaf wadain. Dia hutangan dan akan dilunasi. Seorang anak durhaka pada orang tuanya, anak-anaknya akan durhaka kepada dia. Wallah. Bagaimana jika kondisi ayah yang tidak menikahi ibu, kemudian ibu menikah dengan ayah tiri? Anaknya harus mendahulukan bakti pada siapa? Sementara ibu sudah meninggal. Jawabannya adalah,
Mungkin ini kejadiannya adalah ada perempuan berzina dengan laki-laki. Keluarlah si dia ini yang bertanya. Lalu tidak terjadi pernikahan. Entah bapaknya kemana, ibunya sudah meninggal. Sebelum meninggal, ibunya menikah dengan suami, dengan laki-laki yang merupakan bapak tiri dari si anak. Saya mau bakti kemana? Maka jawabannya bakti kepada ibu saja. Karena bapak yang berzina ini bukan bapak. Lalu bakti kepada ibu bagaimana? Tadi yang sudah kita sebutkan. Mendoakannya, memintakan ampunan, membayar hutang atasnya, menyambung hubungan rahim dengan rahim-rahim ibunya, dengan teman-teman ibunya, melunaskan hutang-hutang ibunya, melaksanakan wasiat ibunya, membayarkan kafarat ibunya, dan seterusnya. Adapun bapaknya dia tidak bisa. Kenapa? Karena tidak punya bapak yang syar'i, hanya bapak biologis. Wallahu a'lam. Bagaimana bila orang tua menyuruh menceraikan pasangan? Apakah bila tidak menuruti mereka berarti tidak birrul walid? Ini permasalahan yang saya akan kupas bulan depan. Ya, permasalahan-permasalahan seputar bakti orang tua. Maka jawabannya ini dilihat. Jika kedua orang tua menyuruh anak laki-lakinya untuk menceraikan istrinya karena memang sesuai dengan syariat, maka wajib sang anak mentaati. Jika tidak sesuai hanya karena ketidaksukaan bapak, ketidaksukaan ibu, padahal sang istri adalah istri yang salihah, maka tidak wajib taat. Kenapa? Karena pernikahan adalah yang disyariatkan. Perceraian adalah yang dibenci di dalam agama. Maka kita lebih mendahulukan mempertahankan pernikahan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Apakah dosa saya diampuni oleh Allah jikalau saya berbakti kepada ibu saya karena saya jikalau saya berbakti ke ibu saya karena saya maksudnya apa? Nanyanya malu-malu kucing ini. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang kafir dan sering menjelekkan Islam? Maka jawabannya berbuat baiklah, tapi harus bara dari kekufurannya. Ya, dan jika menghina Islam maka dinasihati agar tidak menghina Islam, tapi tetap berbuat baik. Dan harus bara, maksud bara itu tidak boleh mencintainya, tidak boleh ingin selalu dekat dengannya, tidak boleh mengunggulkannya. Ya. Wallahu a'lam. Jika kita sering dicoba dengan berbagai ujian, dengan anak, rezeki, sakit, sedangkan orang tua sudah meninggal, bagaimana cara mau berbakti lagi? Maka ini yang saya katakan terlambat. Maka jangan sampai terlambat. Sudah waktunya selesai. Ibu bapak sudah meninggal. Lalu bagaimana cara untuk mengangkat musibah-musibah tadi? Jawabannya memperbanyak istighfar. Wallahu a'lam. Saya dijodohkan dengan ibu saya, tapi wanita itu tidak saya sukai, dalam tanda kurung tidak saya cintai, dan saya menolaknya. Apakah penolakan saya itu termasuk tidak berbakti kepada orang tua? Maka jawabannya, jika pilihan ibu adalah perempuan yang baik agama, meskipun mungkin kita tidak mencintainya, ikutilah pilihan ini. Di dalam ketaatan kepada orang tua adalah berkah. Kecuali kalau ibu memilihkan perempuan yang tidak beragama, tidak taat agama, tidak tahu agama, maka pada saat itu dia berhak untuk menolak dengan cara yang santun. Tidak boleh dia dengan cara yang kasar. Ini yang saya sebutkan tadi. Sering anak berbakti kepada orang tua, tapi ketika dia mau menikah dia durhaka.
karena dia marah dengan ibunya, dia kesal dengan ibunya, dan seterusnya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.